Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama dinamika lagu berdayung. Selain dinamika lagu, kita juga harus memperhatikan panjang pendeknya nada. Panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan. Berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu berdayung. Untuk nada 2 ketuk atau yang ada 1 titik di belakang not angka, kita berikan tanda lingkaran. Nada 1 ketuk atau yang tidak terdapat titik atau garis di atasnya, kita beri tanda setengah lingkaran. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Iya, pintar. Kertas, baskom, air. Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Iya, benar. Kertas dan baskom bentuknya tetap. Keduanya termasuk benda berwujud padat. Benda apa yang bentuknya berubah? Iya, pintar. Air. Air akan berubah sesuai dengan tempatnya, karena air termasuk benda yang berwujud cair. Supaya kalian lebih paham lagi tentang sifat-sifat benda, yuk kita lakukan kegiatan berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, lakukan seperti berikut ini. 1. Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Iya, pintar. Bentuk kelereng tidak berubah walaupun dipindah ke tempat yang berbeda. Masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Iya, pintar. Bentuk air setelah dipindah ke dalam gelas berubah seperti gelas. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Iya, benar. Bentuk pensil tidak berubah walaupun dipindah ke tempat yang berbeda. Masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Iya, bentuk sirup berubah. Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Iya, benar. Bentuk minyak di dalam botol berubah seperti gelas setelah dipindah ke dalam gelas.
Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kelereng dan pensil memiliki bentuk yang tetap karena keduanya adalah benda yang berwujud padat. Sementara bentuk air, sirup, dan minyak akan berubah sesuai dengan tempatnya karena ketiga benda tersebut adalah benda yang berwujud cair. Kesimpulannya adalah bentuk benda padat tetap dan bentuk benda cair berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Sekarang mari kita baca percakapan antara Benny dan ibunya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan antara Benny dan ibunya. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas adalah, iya pintar, menyerupai gelas. 2. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol adalah, iya, menyerupai botol. 3. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk adalah, iya pintar, menyerupai mangkuk. 4. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Benda yang sifatnya sama dengan air adalah sirup, minyak, susu cair, kecap, sampo, oli, dan masih banyak lagi. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ada 3 kelompok gelas, sehingga kita tulis 3. Tiap kelompok ada 4 gelas. Kita tulis dikali 4, sehingga 3 dikali 4 sama dengan, iya, 12. Ada 6 kelompok lilin. Kita tulis 6. Tiap kelompok ada 3 lilin. Kita tulis dikali 3, sehingga 6 dikali 3 sama dengan, iya pintar, 18. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Tulislah kalimat matematikanya. Ada 4 kantong. Kita tulis 4. Tiap kantong ada 7 kelereng. Tulis dikali 7, sehingga kalimat perkaliannya adalah 4 dikali 7. Tentukan hasilnya. 4 dikali 7 sama artinya dengan menjumlahkan angka 7 sebanyak 4 kali. Sehingga 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28. Anak-anak,
Supaya kalian lebih paham lagi, kerjakanlah soal-soal berikut. Kerjakan dengan tulisan yang rapi. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.